asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Salah Satu Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membahas tentang 3 hal yang ditanyakan di alam kubur, yaitu siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa namamu. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hari berbangkit. Dan ini bahasan-bahasan akhir dari pembahasan buku ini. Bisa dilihat halaman 53 dan 54. Saya baca dulu yang masih tersisa sedikit di atas. Ada di halaman 51 bagian bawah. Ini tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdalil ala mauti sallallahu alaihi wasallam. Qaulullah ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Az-Zumar ayat 30-31. Artinya ada di halaman 53 bagian atas. Adapun dalil mengenai kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah Taala, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun akan mati. Kemudian kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabb kalian. Surat Al-Zumar ayat 30 sampai 31. Nah, pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini melanjutkan pembahasan Islam untuk kelas sempurna, dan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyata karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, sebagian para sahabat tidak menerima, kecuali yang tegar ketika itu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang mengingatkan para sahabat yang lainnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau itu akan mati dan yang lainnya juga mereka juga akan mati. Maka para sahabat ketika itu menyadarinya kalau Nabi SAW telah meninggal dunia. Nah, berhubung dengan kematian, kita lihat tentang hari berbangkit. Wan nasu idza matu yub'atsun. Wa dalilu qouli ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qouli ta'ala, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wa ba'dal ba'thi muhasabun wa majziyun bi a'malihim. Wa dalilu qouli ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Wa man kadzdzaba bil ba'thi kafara. Wa dalilu qouli ta'ala, za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kita lihat teksnya di halaman 54-55. Sesudah mati manusia akan dibangkitkan. Sesudah mati manusia akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Juga firman Allah Ta'ala, Allah mengumpulkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Allah mengembalikan kalian ke dalam tanah, itu dikuburkan lagi, dan mengeluarkan kalian nanti pada hari kiamat, itu di hari berbangkit, hari kiamat, dengan sebenar-benarnya. Terus setelah dibangkitkan, manusia akan dihisab dan diberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang
dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Lalu pada siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Yang mendustakan hari kiamat, maka dia telah kafir. Dan ini adalah firman Allah. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Dan jika itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat ke-7. Secara garis besar yang kita belajar dari ini tentang hari kiamat. Kalau kita bicara tentang kiamat atau hari akhir, dimulai, ini disyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kematian dulu. Hari akhir itu mulai dari kematian dulu. Setelah itu ditiupkan sangkakala. Berapa kali? Oleh malaikat siapa, Bu? Israfil ya. Israfil nih. Malaikat yang utama tidak seperti dalam doa salat tahajud, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, Israfil. Didudukan sangkakala oleh malaikat Israfil berapa kali? 2 atau 3? Ada 2 pendapat. Bisa 2 kali, ini umumnya yang kita tahu. Ada juga yang mengatakan 3 kali seperti Ibnu Katsir. Di pembahasan tafsir surat Yasin. Kalau ini yang menurut kebanyakan ulama yang nomor 2 kali. Nah, setelah ditiupkan sangkakala, tiupan pertama kalau kita pakai 2 kali, tiupan pertama untuk mematikan semua makhluk. Tiupan kedua untuk membangkitkan lagi. Dia sudah mati, dibangkitkan lagi pada hari itu. Kalau pakai yang 3, yang pertama dikagetkan dulu. Suara sangkakala berbunyi, dikagetkan dulu. Setelah dikagetkan, nah ditiupkan lagi, mati. Setelah dimatikan, nah tiupan yang ketiga membangkitkan, berarti dibangkitkan ketika itu. Saya pakai pendapat yang 2 kali aja. Ya. Nah, setelah ditiupkan berarti sini dibangkitkan. Nah, di sini dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, baru setelah itu, setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini menunggu untuk perhitungan. Ini menunggu untuk perhitungan. Tapi ketika dikumpulkan ini belum masih menunggu, karena
masih belum diputuskan sampai manusia ketika itu mendatangi mulai Nabi Adam dan 5 Nabi ulul azmi. Ini masih dikumpulkan ya. Kemudian tiap-tiap manusia nanti mereka mendatangi mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam, berilah kami syafaat supaya segera masuk ke perhitungan. Nabi Adam bilang, pergi ke Nabi berikutnya, Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh didatangi, lempar lagi ke Nabi ulul azmi yang lain, Nabi Nuh. Habis itu siapa sih Nabi ulul azmi? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, berarti datangin Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa. Mereka nggak bisa beri syafaat semuanya. Nah, kemudian Nabi Isa bilang, pergilah ke Nabi yang terakhir. Siapa? Nabi Muhammad. Nah, mulai di situ Nabi Muhammad datangi Allah, terus sujud di hadapan Allah. Setelah sujud, kemudian Allah katakan, sekarang berilah syafaat. Nah, setelah adanya syafaat, namanya syafaat uzma. Syafaat uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dimulai persidangan, yaitu dihisab. Setelah adanya syafaat ini, nah setelah itu dihisab baru melewati sirat dan akhirnya masuk surga atau neraka. Maka hari kiamat mulai dari kematian, terus nanti ada ditiupkan sangkakala, terus dibangkitkan, terus dapat syafaat apa? Uzma. Ini untuk semua makhluk, Bu. Bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW saja, semua makhluk. Untuk diputuskan ini mulai dihisab nggak? Nah, ketika diperkenankan syafaat uzma pada Nabi Muhammad, nah baru dihisab. Setelah itu keputusannya masuk surga atau neraka. Ini ringkasan hari berbangkit. Pembahasan lengkapnya ada di kitab-kitab akidah. Yang ini terlalu sederhana. Saya punya 2 pembahasan sudah selesai. Ada Syarh Sunnah dari Imam Al-Muzani. Yang kedua Syarah Aqidah At-Tahawiyah, ya Imam At-Tahawi. Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani dari Madzhab Syafi'i. Kemudian Aqidah At-Tahawiyah karya Imam At-Tahawi dari Madzhab Hanafi. Masalah akidahnya lengkap. Nah, coba kita lihat dalil-dalilnya tadi. Balik lagi ke dalil-dalilnya. Setelah mati manusia akan dibangkitkan. Terus disebutkan dalilnya surah Thaha ayat 55. Surah Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian. Diciptakan terus dikembalikan. Dan daripadanya kami mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Juga surat Nuh ayat 17-18. Wallahu ambatakum
tsumma nu'idukum fiha wa nukhrijukum ikhraja. Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Surat Nuh ayat 17 sampai 18. Nah, apa buktinya kalau secara logika ada hari berbangkit? Allah memberikan pendekatan dalam Al-Quran itu dengan logika. Artinya dengan sesuatu yang kita sudah alami. Juga beberapa peristiwa berikut ini jadi tanda. Dalil-dalil adanya hari berbangkit. Jadi bisa tulis. Jadi temukan kalau dengan baca Al-Quran, ini dalil-dalil yang menunjukkan nyata ada hari berbangkit. Nah, sebelumnya kenapa kita bahas hari berbangkit? Ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara hari kiamat itu untuk memotivasi kita bahwa besok itu ada hari berbangkit. Jadi kita hidup di dunia ini tidak sia-sia. Mungkin orang bertanya, diciptakan, dimatikan, kemudian dibangkitkan, diperhitungkan, apa manfaatnya? Soalnya kalau cuma diciptakan saja tidak ada perhitungan, orang itu ibadah gak ada gunanya. Sudah orang ada yang capek-capek pergi sholat, ada yang bangun tengah malam, ada yang mau berjuang pergi umroh, mau berjuang pergi haji. Kok disamakan dengan orang yang tidak ibadah sama sekali? Sia-sia semua. Adilnya ya ada perhitungan. Nah, itu baru penciptaan itu manfaat. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalilnya di sini. Nanti jenengan bisa lihat di Al-Quran, bisa saya sebutkan ayatnya nih. Dalil-dalil adanya hari berbangkit. Pertama, dalil yang menunjukkan Allah menciptakan langit dan bumi. Dalil yang menunjukkan Allah menciptakan langit dan bumi. Logikanya Bu, kalau langit dan bumi Allah bisa ciptakan, maka manusia pun mudah Allah ciptakan. Kalau manusia mudah ciptakan, dibangkitkan ketika sudah mati juga mudah bagi Allah. Mana yang lebih besar? Langit apa bumi? Yang lebih besar, langit apa bumi? Langit. Terus langit dengan manusia kalau begitu mana yang lebih besar? Langit. Jika makhluk yang besar seperti langit saja Allah mudah ciptakan, apalagi menciptakan manusia, terus Allah matikan, terus dibangkitkan lagi, mudah bagi Allah. Makanya dalam ayat nanti jangan lihat cek dalam Al-Quran ayat 57, surah Al-Ghafir ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan penciptaan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia, akan tapi manusia tidaklah mengetahui. Berarti penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kan kalau mau dibandingkan, dulu saya pernah jelaskan tentang malaikat. Manusia sangat jauh misalnya dengan malaikat dulu. Ada malaikat yang bertugas untuk memikul arsy. 8 malaikat. 8 malaikat tugasnya mikul arsy. Arsy itu singgasana Allah. Satu malaikat itu Bu besarnya, cuma dijelaskan oleh Nabi SAW saja. Besarnya itu, jangan bayangkan saja antara kuping telinga ini ke pundak
itu selama 70 tahun perjalanan. Besarnya malaikat itu bayangannya adalah jarak ininya ke sini itu 70 tahun perjalanan. Nah, silakan bayangkan besarnya malaikat kayak gimana. Terus arsy-nya tadi dipikul oleh 8 malaikat itu. Bayangkan arsy-nya itu kayak bagaimana. Kalau sudah bayangkan arsy-nya, Allah lebih besar daripada arsy. Jadi manusia kecil sekali kan? Bayangkan aja, bumi aja. Ini bumi, manusia gimana? Ukurannya gimana manusia? Saya mau nulis titik nggak bisa lagi ini. Titik aja nggak mungkin, masih lebih kecil lagi kan dari titik kan? Yang nggak usah ditulis. Saya bilang gini, masih besar nih. Jaraknya aja sudah jelas tuh, jarak kuping dengan pundak aja 70 tahun perjalanan. Apalagi ars gitu. Itu lagi bicarakan ars, ini bicarakan langit. Jika bayangannya aja kayak gitu, gimana lagi Allahnya? Karena arsnya saja luar biasa besarnya, apalagi Allah. Allahu Akbar makanya. Jadi manusia itu ini nggak kelihatan, namun sombongnya itu lebih daripada malaikat tadi itu. Sombongnya itu luar biasa. Kalau malaikat itu lihat manusia itu ya Allah kecil ini kayak gini, ini aja nggak kelihatan. Sombongnya bagaimana? Jadi yang pertama mau lihat dari mana kalau adanya yang berbangkit. Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar. Tadi ya surat Al-Mu'min ayat 57. Dalil yang kedua, dalil yang menunjukkan bumi itu bisa hidup kembali setelah matinya. Bumi itu bisa hidup kembali setelah matinya. Paham ini? Ada tanah yang gersang. Allah turunkan hujan saja, tanah yang gersang ini bisa hidup lagi, iya kan? Tanah gersang, belum pernah ya disirami, hujan turun, hidup kembali. Di Jogja jangan lihat kayak gini, kayaknya. Yang alami kayak gini kan begitu. Kalau sekarang alhamdulillah hujan nggak berhenti. Ya, mereka nggak mengalami musim kemarau, nggak mengalami. Kalau mengalami musim kemarau itu tanda keringnya itu daun jati itu gugur, sehingga kayu pohon jati itu cuma tinggal batangnya saja sama ranting-rantingnya, sehingga hijau nggak kelihatan lagi, cuma kelihatan batu. Jadi kalau jenengan ke Gunung Kidul itu, kelihatan batu saja, kelihatan kering. Kan 3 tahun ini ya nggak alami kayak gitu. Pas pandemi itu nggak alami. Nah itu kalau hujan turun, ya hujan turun, nah itu pelan-pelan itu, mulai daun jati itu mulai keluar itu, mulai lagi melebar daunnya. Tanda sudah mulai hujan itu, terus gimana? Keluar ulat jati. Itu makanan khas Gunung Kidul itu. Ini kalau ulat jati itu sudah keluar, tanda kajian saya mulai sepi. Kenapa? Orang itu tiap hari cari ulat jati tadi. Soalnya itu nilainya mahal banget kalau mulai pertama kali keluar dulu. Itu kalau mulai muncul itu mulai mahal tuh. Orang mulai cari. Maka nggak ada kajian lagi di tempat saya itu, orang sudah mulai cari pohon jati, nongkrongnya di situ. Sampai di tanah-tanah itu. Nah itu kalau sudah mulai hujan deras itu, mulai orang-orang keluar cari. Kajian saya sepi. Saya datang, ya wes maklum ini paling dari ulat jati ini paling. Nah kalau saya lewat pinggir jalan, nah itu tempat nongkrong mereka itu, cari mana-mana. Nah, itu mulai orang jual.
Itu tandanya, itu gambarannya jelas banget. Jadi tanah yang kering tadi, hujan turun, jatinya mulai itu kelihatan, daunnya lagi. Ulat jati mulai keluar. Nah setelah itu daunnya hijau, kemudian kembali hijau lagi. Nah kalau Allah mampu untuk hidupkan tadi tanah yang gersang, kemudian jati yang cuma tinggal batang dan ranting saja. Nah Allah kemudian membuat daunnya tumbuh lagi. Kalau ini saja mampu Allah itu hidupkan, maka gambarannya manusia pun demikian. Ada yang dimatikan bisa hidup kembali. Tanah yang gersang tadi bisa hidup kembali. Manusia pun yang mati bisa hidup lagi. Berarti nanti hari kiamat bisa dibangkitkan. Gambarannya masuk. Tanah gersang tadi bisa hidup kan? Maka pada hari kiamat manusia yang sudah mati dikubur bisa dibangkitkan lagi. Mudah bagi Allah. Kalau jenengan temukan ayat kayak gini, Allah tidak lagi jelaskan, hanya berhenti pada memahami tanaman itu tumbuh kayak jati tadi, Bu. Jangan berhenti mikirnya sampai situ. Allah lagi gambarkan. Nanti kaitannya nanti setelah itu hari kiamat kalau nanti dibicarakan. Pada hari kiamat Anda yang sudah mati mungkin nanti untuk dibangkitkan, mungkin sekali. Mudah bagi Allah. Nanti ayat-ayat seperti ini kita bisa temukan pada Al-Quran surat Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahya'a lamil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tandanya ialah kamu melihat bumi yang kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, dia turunkan apa? Air apa? Hujan. Kami turunkan hujan di atasnya, maka niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang Maha menghidupkan. Nah, sekarang Allah kaitkan dengan menghidupkan. Padahal tadi jelaskan tentang tanah yang subur. Ya. Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang telah mati. Ya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pelajaran yang lainnya lagi, Bu, selain ini hari berbangkit. Kalau dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis, Nabi pernah menggambarkan tanah yang gersang itu bisa hidup dengan turunnya hujan yang penuh manfaat. Beliau lagi menjelaskan tentang orang yang hatinya itu mati bisa hidup dengan ilmu. Jadi ilmu itu yang menghidupkan hati, Bu. Maka hati yang galau, yang gelisah, masalahnya banyak, problemnya banyak, suruh ngaji. Biar terhibur. Terhibur itu bukan di night club, Bu. Terhibur itu bukan dengan minum miras. Itu hiburan yang hampa semuanya. Hiburan sesaat. Yang bisa menghibur dia sejatinya adalah ilmu. Dia baca ayat, dapat hiburan di situ. Dia hadir majelis ilmu, dapat ilmu di situ. Keadaannya berbeda. Ada hiburan yang hakiki, ada hiburan yang semu saja. Orang di night club itu dia nggak bahagia. Malam sesaat, uang habis berapa, keluar dari situ sudah selesai. Biasa gimana? Semalam ini kok duitnya habis sekian ya? Beda ketika orang berada dalam majelis ini. Maka Nabi SAW gambarkan tepat. Ilmu itu ibarat hujan, hujan yang turun, kemudian menyuburkan hati, hati jadi hidup. Namun sifat ilmu itu, sifat hujan dulu ya. Sifat hujan itu, Bu, ada hujan yang turun ke tanah yang bisa menampung air. Ada hujan yang turun ke tanah yang tidak bisa menampung, juga tidak bisa meraih manfaat. Ada hujan yang turun, dia bisa menampung, orang lain dapat manfaat,
dirinya nggak dapat manfaat. Tanah ini seperti itu. Jadi tanah ada macam-macam, Bu. Ada tanah yang bisa menampung, bisa ngambil manfaat. Ada tanah yang bisa menampung saja, nggak bisa ngambil manfaat. Kemudian ada tanah yang nggak bisa ngambil manfaat, nggak bisa menampung. Paham ibaratnya? Coba ulang. Yang pertama tadi, tanah yang bisa menampung air, bisa ngambil manfaat. Yang kedua, tanah yang cuma bisa menampung saja, tidak bisa ngambil manfaat. Yang ketiga, tidak bisa menampung, tidak bisa ngambil manfaat. Yang paling bagus yang mana? Yang pertama. Itu ibaratnya orang ngaji, Bu. Yang pertama, bisa nampung, bisa ngambil manfaat. Berarti dia nampung ya, orang dia nanti kasih ilmu juga bisa manfaat untuk dirinya sendiri. Berarti beritahu orang lain, mengajarkan orang lain, mengajari orang rumah, beritahu anak, beritahu suami. Dirinya gimana? Bisa berubah. Namun ada yang kedua apa, Bu? Apa tadi tanahnya? Cuma bisa nampung. Hafalannya bagus, namun dia nggak paham. Cuma bisa menghafal. Ketika jelaskan ke orang, orang yang dengar lebih paham daripada dia. Tapi dia ngajarkan itu. Dia ngajarkan itu. Hafalannya luar biasa. Cuma sebutkan ini. Paham nggak kamu? Enggak. Sebutkan hadis ini. Sebutkan hadisnya dia. Paham nggak kamu? Enggak. Ketika ngajarkan ke orang lain ini pahami dalil itu baik-baik, paham Al-Quran itu, pahami hadis itu baik-baik, terus orang ini yang malah menyebarkan pada yang lain. Namun sisi orang ini masih ada manfaat, karena masih bisa memberi manfaat pada orang lain. Namun dirinya masih belum. Tapi tetap ada sisi baik. Orang yang ketiga tadi apa, Bu? Tanahnya tadi hanya bisa apa-apa, menampung nggak bisa, dimanfaatkan airnya juga nggak bisa. Berarti apa? Dia itu nggak ngaji, ilmu nggak masuk. Kalaupun dia itu datang, nggak bisa ngambil manfaat, nggak bisa juga sebarkan pada orang lain. Maka jadi orang itu jadi orang yang pertama, bahwa manfaat di samping diri kita juga baik manfaat. Baik, terus yang dalil yang ketiga lagi, dalil yang menunjukkan adanya hari berbangkit. Dalil yang menunjukkan adanya penciptaan manusia. Kalau Allah mampu menciptakan manusia, tentu Allah mampu membangkitkannya kembali setelah mati. Penciptaan manusia ya, dalil tentang penciptaan manusia. Saya ulang, kalau Allah mampu menciptakan, berarti Allah mampu membangkitkannya setelah matinya. Karena membangkitkan itu sudah ada, tinggal dibangkitkan. Menciptakan itu dari belum ada jadi ada kan? Mana yang lebih sulit? Menciptakan atau membangkitkan? Menciptakan atau membangkitkan? Menciptakan. HP itu barunya ya, barunya itu lebih sulit buat dibuat dibanding HP itu rusak. Terus diperbaiki kan, diservis, dipakai lagi. Servis itu masih lebih ringan, Bu. Karena sudah ada. Oh, tinggal perbaiki bagian yang mana ini ya. Nah, sama dengan dibangkitkan. Dibangkitkan itu masih lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Coba perhatikan nanti dalilnya surat Yasin ayat 79. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya kali yang pertama. Dihidupkan ya, awalnya diciptakan
dan Allah itu Maha mengetahui tentang segala makhluk. Berarti tadi dibangkitkan setelah sebelumnya diciptakan itu lebih berat, Bu, daripada dibangkitkan. Maka apa dalil adanya itu bangkit? Allah menciptakan manusia. Maka kalau Allah matikan terus bangkitkan lagi, mudah bagi Allah. Terus apa dalil adanya itu bangkit? Yang keempat, ini sampai ke-6 nih. Dalil yang menunjukkan manusia itu tidur kemudian bangun kembali. Manusia itu tidur, Bu, kemudian bangun kembali. Namanya tidur itu, Bu, namanya mati sugro, mati kecil. Kalau mati beneran itu mati kubro namanya, Bu. Tadi tidur, bangun lagi, Ji. Coba jangan perhatikan doa ketika bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Wallahu a'lam. Segala puji bagi Allah. Yang penting ibu tahu makna global saja. Soalnya kalau baca zikir itu, yang penting tahu arti global. Saya nggak suruh arti spesifik ya. Arti global. Kalau tahu arti spesifik lebih bagus. Arti globalnya saja. Seperti misalnya ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Minta kebaikan dunia akhirat, diselamatkan dari neraka. Nah, itu namanya makna global. Minimal doa dan zikir tahu makna global. Nah, makna globalnya gimana? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan nanti kita akan dibangkitkan lagi di hadapan Allah. Menghidupkan setelah mematikan, padahal dibaca apa tadi? Doa bangun tidur kan? Berarti ibaratnya adalah tadi tidur tadi mati sementara. Bangun lagi berarti dibangkitkan kan dari tidurnya namanya. Nah itu dibangkitkan dari tidurnya, tapi disebut dihidupkan. Berarti tadi itu mati sementara. Jadi dalilnya apa untuk yang keempat ini? Doa ketika bangun tidur. Harus sudah dipahami. Dan ingat ya, kaidahnya ibu ya, untuk zikir dan doa minimal tahu makna global, makna umum. Jadi jangan cuma baca doa saja gitu. Perubahan hati enggak nyambung sama sekali dengan doa itu enggak boleh. Minimal tahu makna umum. Saya lagi minta doa apa ya, gitu. Jadi jangan cuma keluar lisan jadi rutinitas saja. Habis sholat langsung angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Enggak tahu ini apa tadi apa ya? Tadi saya minta apa ya? Harus terbetik terbayang dulu, Bu. Jadi ucap terbayang. Oh, saya lagi baca Rabbi firli wali walidayya. Oh, minta ampun pada orang tua. Oh, saya lagi baca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Doa apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Apa doa? Doa mohon kemudahan. Makna global itu namanya. Oh, doa mohon kemudahan. Makanya jadi kan ada yang punya buku saya 50 doa itu. Saya di awalnya itu kasih judul. Judulnya fungsinya untuk apa? Biar tahu makna global sebelum makna tekstual itu di bawah kasih tahu. Makna globalnya sudah tahu. Oh, ini doa mohon kemudahan. Oh, ini doa lunasi utang. Makanya pasti ada judulnya di atas. Oh, ini judul ini makna global namanya. Oh, tahu isinya. Minimal tahu itu dulu. Oh, saya lagi baca doa
taruh di bagian bawahnya cuma faedah, tapi ada artinya langsung itu. Minimal tahu artinya. Karena para ulama itu katakan doa dan zikir itu berpahala kalau tahu makna global. Jadi ini lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi doanya minta perlindungan supaya tidak dapat mudarat dari apapun itu. Itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul istighfar mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bu'u bidzam taghfir wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa makna globalnya? Minta ampun pada Allah. Kuncinya cuma itu. Itu makanya disebut sayyidul istighfar. Istighfar yang paling utama itu. Itu lagi istighfar. Lagi mohon ampun terhadap dosa-dosa. Tapi bacaannya panjang. Yang ringan ya astagfirullah. Yang paling bagus sayyidul istighfar tadi. Nah, sekarang terus dalil kelima. Dalil kelima, manusia akan dibangkitkan. Dalilnya adalah manusia itu diciptakan dari air mani. Kemudian dia tumbuh besar. Kemudian dia tumbuh besar. Dalilnya nyambungnya gini. Air mani itu keluar dari tempat najis. Air mani itu keluar dari tempatnya ya, tempatnya najis bu. Walaupun air mani suci apa najis? Bu, air mani suci apa najis? Manusia suci apa najis? Suci. Air mani. Kok masih ragu lagi jawabannya ini? Manusia suci apa najis? Suci. Diciptakan dari sesuatu yang suci apa najis? Suci itu. Maka air mani punya apa? Suci. Air mani itu keluar dari tempat najis, walaupun maninya itu suci itu. Kalau Allah katakan nanti akan dibangkitkan lagi, nggak usah sombong, karena asalnya kamu dari air mani. Itu pendalilannya. Jadi kalau ada bahas tentang air mani dalam Al-Quran tentang penciptaan, asalnya dari situ. Penciptaan kita ada dari tempat semacam ini. Kok mau mengingkari ada hari berbangkit pada hari kiamat besok? Nggak boleh. Kamu dari suatu yang hina, makanya biasa disebut dengan suatu yang hina. Kenapa yang hina? Keluar dari tempat najis. Maka kalau asalnya dari situ, jangan sombong. Hari berbangkit ada. Ayat yang bicarakan tentang ini nanti lihat surat Yasin lagi. Itu surat Yasin yang jadi. Makanya surat Yasin itu kalau ibu bedah baik-baik, itu tentang hari kiamat semua dipelajari. Orang cuma kadang baca saja, sekolah saja. Ya semoga anak hakim mereka lebih dalam misalnya dengan surat mustaqim takdir atau jawai. Oh seorang bukan sampai rampung itu. Apa tadi bicara? Kita lagi bicara hari kiamat banyak bu. Cuma lewat aja gitu. Itu tentang hari kiamat. Membicarakan tentang syirik banyak banget di situ. Lagi tentu orang-orang berbuat syirik masih percaya takoyur, tahayul, khurafat, mitos-mitos itu ada. Bicarakan tentang itu. Tentang pembahasan akidah itu paling kuat di situ pembahasannya sudah biasa. Nah, nanti pada ayat surat Yasin 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Artinya ya, apakah manusia tidak memperhatikan kami itu menciptakan dia dari tetes mani. Jadi manusia apa najis? Suci, keluar dari tempatnya
Ini salah satu usulnya sudah selesai nih. Mau lanjutkan surat Yasin? Saya bahas di dulu semua pada hafal ya. Tak jelaskan mereka kali. Senang banget mereka itu kalau saya sudah bahas itu. Ikuti semuanya. Wah, hafal semua. Sayangnya itu generasi sekarang itu nggak hafal ini memang ya. Karena sudah ini generasi X, generasi Y, generasi Z itu nggak tahu apa-apa. Tanya Yasin awal dan akhir nggak hafal. Generasi Y, generasi X saja. Tahu generasi X, generasi Y. X itu generasi tua. Sepuh. Generasi Y apa? Milenial. Yang lahir tahun 80-an, lagi sekitar 90. Kalau generasi yang saat ini itu Z, generasi 96 ke atas, lahiran 96 ke atas itu. Ibu nggak tahu ini karena ibu generasi X atau Y sih. Kalau saya tahu apa istilah mereka itu. Ya, kalau saya buat status itu yang nyambungkan anak-anak generasi Z, tahu semua mereka. Padahal kalau saya bicara pakai bahasa anak Jaksel itu, nyambung semua. Mana ada, tadi saya baru keluar status tuh. Mana ada pacaran di zaman dulu di flyover itu? Nggak ada. Di semak-semak kayak orang pacaran ya. Kalau sekarang naik flyover bu, Janti tuh tahu Janti ya? Di atas itu bu, nongkrong di situ, cuma lihat sunset bu. Terus tinggalnya lagi makan semangka di situ, karena penjual semangka itu naik ke atas. Pas anak muda nongkrong di situ. Nah ini banyak kan? Bukan generasi Z. Mereka langsung, oh iya, betul Ustaz. Kerjaan kami itu, nggak takut ketabrak kamu. Kan semua takdir Allah. Pakai takdir Allah loh. Mau ketabrak ke takdirnya. Kalau mau bahas itu surat Yasin itu kuat takdirnya loh. Orang-orang itu kena kalau bahas surat Yasin. Kenapa? Akidah macam-macam itu takhayul, khurafat dibahas di situ. Orang yang ingkari Nabi dibahas itu juga. Orang yang ingkari hari kiamat dibahas di situ. Mulai dari awal sampai akhir, isinya bagus banget. Saya punya bahasa itu lengkap ada di rumah saya. Bisa lihat dari awal sampai akhir. Nah sekarang satu kali lagi tentang alasan adanya hari Tuhan. Ini Allah gambarkan kayak gini. Api itu bisa berasal dari kayu yang hijau. Api, ingat ya, gambarannya itu api. Itu bisa keluar dari kayu yang masih hijau. Sebagaimana nanti penyebutannya di surat Yasin ayat 80. Hari ini 3 surat Yasin belum dibahas. Yasin ayat 80. Coba saya bacakan ayatnya dulu ya, baru saya nanti lanjutkan tafsirannya. Allazi ja'alakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Allah itu menjadikan api bisa keluar dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu, api bisa nyala dari kayu yang hijau. Gak hanya dari kayu yang kering, ada kayu yang masih hijau, bisa keluar api dari situ. Dan ditanya, ini saja bisa Allah wujudkan, yang mungkin dalam logika kita gak masuk tuh. Kok bisa dari kayu yang hijau? Kenapa gak dari kayu yang kering? Maka kalau ini saja bisa, maka Allah membangkitkan manusia pun bisa, walaupun logika kita gak masuk. Nyambungnya ke surat Yasin ayat 80 tadi. Kalau api saja bisa keluar dari kayu yang hijau, maka kalau logika kita nggak masuk, kita nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Allah mampukan itu semua. Walaupun logika kita nggak masuk. Maka bahasan hari kiamat, kesimpulan yang paling ibu harus ingat adalah kita tidak bisa mengandalkan logika untuk mempelajari ini, Bu. Dari kematian ditiupkan sangkakala, dibangkitkan, dihisab sampai surga neraka. Ini tidak bisa main logika di sini, Bu. Ini bukan tempatnya logika di sini. Logika nggak nyampe nih kiri. Mau anak pintar kayak bagaimanapun, nggak nyampe nih kiri.
Mau dikeluaran kedokteran di keempat, kayak mau keluaran teknik di keempat, gak mampu mikir ini bu, kecuali dia harus imani dalil. Berarti ujung-ujungnya untuk mengimani hari kiamat adalah melihat dalil dan manut pada dalil bu. Imani itu baik-baik. Tugas kita itu di sini. Logika nggak masuk. Sama kalau kita lagi membicarakan tentang Allah, itu nggak bisa pakai logika juga, manut dalil aja. Oh dalilnya bicarakan Allah seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini, sudah. Coba satu pembahasan tentang Allah. Allah menetap di mana? Di mana? Arsy, atas kan? Baik. Setiap malamnya, setiap sepertiga malam, ada hadis yang membicarakan Allah turun ke langit dunia. Setiap malam, sepertiga malam. Ini kalau berlebihan. Ini belahan bumi. Sepertiga malam dari sini ya, dari barat ya. Sini sepertiga malam. Sini belum kan? Nanti ini nyusul sepertiga malam lagi kan? Nah, tadi kalimatnya apa? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Berarti nanti orang nanya nih, mungkin anak ibu malah nanya ibu nanti. Kalau begitu arsy Allah kosong dong. Paham ini bu? Kan tadi menetap di mana? Arsy. Kalau turun, nih orang duduk di kursi. Kalau turun, kursinya apa? Kosong. Nah, sekarang jawab itu di mana? Logika nyampe nggak? Mikir ini aja ibu samakan dengan ibu, nggak boleh. Itu kan gambaran ibu. Saya turun dari sini, pindah sini, kosong nggak? Kosong. Itu cara pikir ibu. Untuk ibu sendiri kan? Untuk Allah ibu nggak bisa samakan dengan ibu. Cara pikirnya sudah salah. Kalau gitu diimani bagaimana? Pokoknya Allah menetap di arsy dan Allah sepertiga malam turun ke langit dunia. Allah mampu melakukan itu semuanya. Yang manusia nggak bisa. Selesai. Gak usah tentang salah satu pun ayat di situ. Ayat nggak ditentang, hadis nggak ditentang, semuanya diimani. Logika nggak masuk karena logikanya terbatas. Bukti logika nggak masuk. Ibu aja bayangkan sesuatu, melihat sesuatu saja pandangannya terbatas. Lihat sini, lihat ke pantai selatan saja nggak bisa bu. Lihat gunung gitu baru dari sini aja nggak bisa, tertutup tuh. Kalau pandangan terbatas, maka logika juga terbatas. Sehingga dalam hal ini nggak bisa terlibat logika bu. Tunjuk aja itu, mikir dunia aja, mikir duit aja, mikir dunia aja. Kalau sudah hal gaib, hal tentang Allah, hal kiamat, gak usah berperan logika di situ. Saya cuma manut dalil, oh dalil bilang kayak gini, oh saya imani. Oh dalil sebut kayak gini, oh saya imani. Oh besok ada Dajjal, makanya kita sebelah, nanti akan mengelilingi dunia pada akhirnya belum terjadi kan? Diimani saja bu. Gak usah ditanya, Dajjal pakai apa nanti terbangnya itu? Masa dia nggak transit juga? Kok keliling dunia hebat banget? Masa keliling itu sudah Mekah sama Madinah saja nggak dimasuki? Kalau bayangkan kayak gini nggak masuk, imani aja. Ini apa? Oh yang kayak gini sudah, saya imani, pasrah aja. Jadi untuk mengimani dalil tentang hari kiamat seperti itu. Jadi tadi 6 alasannya. Kenapa ada hari berbangkit? Cara berpikirnya dalam Al-Quran kayak gitu bu. Kadang Al-Quran itu membicarakan tentang kehidupan kita, tapi ujung-ujungnya hari kiamat. Supaya nyambung, kok hujan turun, tanah gersang, hidup. Oh hari kiamat nyambungnya di mana? Kita mati, bisa dibangkitkan dan nanti diperhitungkan pada hari kiamat lewat hari perhitungan. Jadi tentang hujan kan? Ya. Tadi juga tentang ada yang logika nggak masuk. Api dari apa tadi bu? Kayu masih hijau, masih seger. Kok bisa keluar api dari situ? Itu mungkin. Maka dibangkitkan pada hari kiamat tidak mungkin.
Dalilnya lagi tentang penciptaan manusia. Manusia bisa diciptakan kan? Makanya kalau mati, apa kamu enggak? Maka Allah matikan. Dibangkitkan lagi bisa enggak? Yang lebih mudah karena sudah ada. Kemudian digambarkan lagi tentang penyebutan manusia diciptakan dari air mani, air yang minang, keluar dari tempat yang najis walaupun airnya suci. Kalau kenyataan manusia seperti itu, ya nggak usah menentang Allah, mau menentang hari berbangkit nggak boleh. Karena manusia jadi sesuatu yang hina dengan alasan 6 yang tadi sudah disebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Udah ada. Iya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Ini di tadi yang dari Google itu belum disebutkan surat apa. Oh, tadi belum ya? Yang kedua, yang dua. Surat Fussilat ayat 39. Fussilat ayat 39. Min ayati anna tara al-ardha khashi'ah. Ini Ustaz, di hari kebangkitan, dikala anak bisa mengangkat orang tuanya. Syafaat berarti. Ya, syafaat itu di sebelah mana? Ini syafaat itu ada macam-macam Bu nanti. Oh ya. Ini baru syafaat Nabi. Ini baru syafaat pertama Bu. Nanti sudah dihisab. Kan ada yang punya dosa banyak. Yang punya dosa banyak itu dia butuh syafaat lagi. Bisa jadi nanti dia dapat syafaat dari Nabi karena Nabi memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar. Bisa jadi dari anaknya sendiri. Bisa jadi syafaat dari orang tuanya. Bisa jadi dari keluarganya. Bisa jadi dari orang soleh. Bisa jadi dari ulama gitu. Nanti setelah dari sini, ini syafaat pertama dulu. Syafaat yang berikutnya untuk orang-orang yang banyak dosa, harusnya divonis masuk neraka. Ada yang akhirnya tidak jadi masuk neraka, masuk surga. Ada lagi syafaatnya sudah di neraka, diperingan siksanya, atau sudah di neraka, diangkat keluar dari neraka. Syafaat lagi itu. Atau dapat syafaat lagi, di surga derajatnya rendah, ditinggikan derajatnya. Syafaat lagi. Dan nanti fungsinya di sini, sebelah sini. Kalau ini baru yang pertama. Ini tidak dilihat dari amal Bu, semuanya kena. Karena semuanya itu nanti diputuskan di hisab. Ini syafaat umum untuk semua makhluk, muslim maupun kafir. Tapi kalau di sini ini sudah orang muslim saja nih Bu. Kecuali satu orang saja yang dapat syafaat walaupun dia kafir, Abu Thalib. Saya pernah cerita Abu Thalib, dia itu dapat syafaat dari Nabi Muhammad cuma diperingan siksanya. Tapi nggak keluar. Nah, nanti orang beriman syafaatnya dari macam-macam. Ada syafaatnya dari amalan lagi. Ada doa ba'da azan. Ada karena rajin baca sholawat. Termasuk sholawat pada hari Jumat. Itu. Amalan-amalan tertentu itu ada yang bisa mendatangkan syafaat. Tapi kunci syafaat cuma dua ini. Kunci untuk dapat syafaat adalah 1. Tauhid. 2. Ittiba Nabi. 1. Tauhid. 2. Ittiba. Berarti ikuti tuntunan Nabi. Gak boleh melanggar itu. Kalau dia menyatakan saya punya Nabi, baru lagi sendiri nggak Nabi Muhammad, nggak bisa dapat syafaat. Tauhid berarti dia tidak berbuat syirik. Kunci 2 ini harus ada. Baru syafaat bisa pengaruh. Kalau tidak ada 2 ini, mau ibu baca doa setelah azan, ada juga doa masing-masing juga ada bentuknya sholawat Bu. Atau rajinnya hari Jumat baca sholawat. 2 itu nggak ada. Amalan-amalan tadi nggak manfaat. Poinnya 2 ini, tauhid dan ittiba. Go. Ada lagi?
saya minta mohon dijelaskan. Jadi ini kan tadi syafaat usma itu kan sebelum bisa diusahkan. Jadi semuanya sudah pada galau karena perhitungan belum dimulai nih. Ada yang memandikan keringat, ada yang keringatnya itu sampai di lututnya, ada sampai di pundaknya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Matahari karena begitu dekat sekali pada hari kiamat itu. Kemudian minta pertolongan dapat syafaat uzma. Nah, kemudian kan ketika sudah ditentukan manusia itu masuk neraka atau surga, itu kan nanti ada syafaat lagi yang mungkin diberikan dari anaknya, dari orang tua, Iya. dari anak disebutkan. Dari amalannya. Kalau yang syafaat yang uzma ini hanya dari Nabi Muhammad. Jadi yang sebelum dihisab Iya. Ini hanya Nabi Muhammad saja. Inilah yang ada dalam doa kita ketika setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sholatul qa'imah ati Muhammadin wa salatu wa fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'atta. Maqaman mahmudah itu maksudnya. Syafaat uzma. Jadi itu spesial untuk Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad itu banyak di antaranya itu ini. Nabi yang lain nggak bisa jadi syafaat uzma. Syafaat yang pertama ini untuk dihisab seluruh makhluk. Minta ke Nabi Adam nggak bisa, minta ke Nabi Nuh nggak bisa, umat yang lain nggak bisa. Nabi ini hanya suruh, datangi Nabi yang terakhir Muhammad. Nah, itu baru Nabi Muhammad. Setelah Allah izinkan. Kemudian nanti setelah neraka itu ada syafaat lagi yang diberikan deh. Iya, ada yang pelaku dosa besar divonis masuk neraka, dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad. Atau mungkin keluarga dekat yang kasih syafaat. Jadi syafaat itu ibaratnya pertolongan dari orang lain yang dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali ada yang beri syafaat. Tapi faktor penting dapat syafaat apa? Tauhid, ittiba. Itu baru syafaat semuanya bisa benar. Untuk selain syafaatul uzma. Kalau syafaatul uzma untuk semua makhluk. Kemudian amalannya tadi selain dua itu apa Ustaz? Ada saya pernah nulis di mana? Misalnya saya belum masukin juga. Saya pernah nulis buku syafaat sendiri. Nah, di antaranya tadi itu baca doa setelah azan, terus memperbanyak sholawat. Ini ada ucapan. Memperbanyak sholawat di hari Jumat ini bisa sholawat Masuk. Ini sholawat umum. umum. Sholawat itu banyak baca di berbagai macam tempat. Tadi saya sebut ada masuk masjid juga ada sholawatnya. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu doa masuk-masuk yang paling panjang. Di awalnya ada bismillah wassalamu ala rasulillah. Jadi bisa seperti itu. Kalau doa yang setelah azan, apakah itu disertai dengan kita mengikuti lantunan azan atau hanya Nanti pada azan. Jadi Allahu Akbar sudah selesai baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. harus diikuti kita mengikuti azan? Iya, ikuti azan dulu di awal. Allahu Akbar, ikuti lagi Allahu Akbar. Ya Allah sholat la haula wala quwata illa billah. Ikuti terus baca setelah azan. Ya. Ada lagi? Ada satu lagi. Orang umat Rasulullah yang dulu jadi umat Nabi Muhammad dulu yang masuk surga duluan. Jadi Nabi Muhammad masuk surga duluan, umatnya masuk surga duluan walaupun umat belakang. Baru umat dari Nabi lain. Itulah keistimewaan umat Islam. Walaupun kita umat belakangan, tapi nanti yang masuk surga dulu. Nabi Muhammad masuk surga dulu. Ada lagi? Ya. Ustaz,
Kan banyak ya sholawat ya Ustadz, itu kadang ada sholawat yang sesuai syariat, ada yang enggak. Nah, yang Pakai sesuai syariat itu yang sholawat apa? yang ada seperti dibacakan tasyahud saja. Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang lengkap pakai sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, seterusnya. Kenapa? Dalilnya jelas, kepastiannya jelas. Daripada dibuat-buat maknanya belum jelas, bisa jadi keliru, bisa jadi sanjungannya terlalu berlebihan kepada Nabi Muhammad. Kenapa nggak pakai yang Nabi SAW sudah ajarkan? Kan pasti. Jadi beramal dengan yang pasti-pasti lebih tenang daripada buat-buat sendiri. Jadi kalau saya sebut kalimat sholawat, nggak mesti ibu sambil nyanyikan gitu, enggak. Ini kan bahas sholawat tingkat tinggi gitu, sederhana aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat yang juga bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Gampang kan? Sudah sholawat itu. Sederhana banget. Cukup ya? Balik kan? Ustaz, kalau yang syafaat untuk orang yang masih kita yang orang sudah meninggal itu cara mereka wakaf ya, mewakafkan. Nah, itu namanya amalan yang bermanfaat kepada kalau meninggal dunia. Ketika kita mau beri manfaat untuk dia. Nah, ini kaitannya dengan syafaat beda lagi. Ini semuanya sudah pada mati kalau syafaat ini bahasannya. Kalau amal jariah tadi ada yang hidup memberi manfaat kepada yang sudah mati. Kalau ini pembahasan syafaat, semua sudah mati, dibangkitkan, sudah dibangkitkan. Gitu. Itu berarti kalau kan sudah pasti ya ada jalannya ya, maksudnya banyak hubungannya. Kalau untuk bukan orang tua misalnya untuk saudara juga bisa. Doa bisa. Ada yang biasa orang meninggal itu. Bisa yang ketika sholatkan jenazah Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Termasuk yang wakaf itu ya bisa wakaf atas nama saudara yang sudah meninggal atau misalnya masih hidup, itu namanya wakaf benar tidak? Bisa kalau memang mau niatkan sedekah untuk yang telah meninggal seperti itu. Mungkin saudaranya itu belum meninggal tapi masih dia kan kurang sholat gitu lah. Oh, itu namanya wakaf. Ini nggak mesti nunggu meninggal ya. Kalau wasiat itu baru begitu. Maksudnya kita mau wakafkan itu atas nama saudara tapi masih hidup dan tanpa sesuatu uangnya Bisa. Harus dengan ridhonya kalau dia masih hidup. oh harus ya. Atau Sama seperti kita misalnya bahas kurban ya. Kurban saya mau atas namakan saudara saya, tapi saudara saya masih hidup. Minta ridhonya dia. atau bukan uangnya dikasih dia terus dia Bisa yang nanti wakafkan atas nama dirinya berarti. pokoknya harus izin dulu. Iya. Jadi ibu bisa cukupkan kalau sudah. Ya, cukup untuk kajian kita hari ini. Misalnya yang berikutnya kita masih bahas salah satu usul dan nanti kita lanjutkannya mudah-mudahan poin arba. Kayaknya memahami tauhid dan syirik. Kita cukupkan. Bila tak